Nah, jadi B-roll yang tadi kalian lihat adalah hasil video dari Vivo X200 Pro. Gua record pakai low profile di 4K 25 fps dengan speed per 50 dan di base ISO-nya dia yaitu di 800. Sebenarnya video ini gua pengen ngebuat sebenarnya bukan review ya, karena gua nggak nge-review jatuhnya, tapi gua mau share ke kalian tentang HP ini sekaligus kenapa gue bisa impress banget sama hasil foto dan videonya. Jadi langsung aja kita bahas. Kalau kalian pengen tahu tentang spesifikasi lengkapnya, terus benchmarknya gimana, terus untuk gaming performance-nya seperti apa, bisa langsung cek ke teman-teman reviewer gue yang tentunya udah nge-review HP ini mungkin 2 bulan yang lalu ya. Gue nggak akan bahas secara bener-bener detail, tapi gue mungkin akan bahas sedikit ya. Dari sisi desainnya ini gue cukup suka ya, karena gue memang basicnya kan dari iPhone user gitu. Jadi yang layarnya kecil, sekarang gue ketemu sama handphone yang layarnya besar dengan kualitas yang bagus, karena dia itu ukurannya udah 6,78 inch, terus dia udah pakai LTPO AMOLED, udah punya refresh rate 120 Hz, dan dia udah adaptif juga, jadi bisa 1 sampai 120 Hz tergantung aplikasinya, tergantung penggunaannya. Jadi gue cukup senang ya sama kualitas dari layarnya, termasuk di bagian desainnya juga. Dia itu udah kelihatan premium karena udah pakai materialnya yang stainless brush gitu, entah stainless entah metal aluminium ya, tapi bagian sisi framenya dan bagian cincin di kamera bumpnya udah pakai aksen metal yang ngebuat dia jadi lebih premium. Terus juga backdoornya dia udah pakai kaca ya, bahannya glass yang kalau nggak salah sih itu di sandblast, jadi dia itu doff gitu dan nggak ninggalin bekas jari ya kalau kita sering pakai tanpa case. Cuman yang agak kurang dari desain sih menurut gua logo Vivonya aja yang agak terlalu gede sih kayaknya ya. Terus untuk pilihan warnanya sih setahu gue ada dua. Ini yang gue pakai titanium silver, ada juga carbon black. Dia itu punya konfigurasi 16/512 GB dan harganya sekitar 17.999, 18 juta sih harganya. Terus kalau kita ngomongin yang namanya flagship ya, tentunya juga dari sisi layarnya itu dia udah pasti dapat treatment yang bagus ya. Dia udah pakai yang namanya Zeiss Master Color Display, jadi layarnya itu mestinya akurat, kemudian terangnya itu bisa sampai 4500 nits, dan tentunya dapat fitur-fitur flagship lainnya kayak dia udah punya IP68, dan untuk IP69 juga udah ada. Jadi kalau misalnya kena water pressure yang kenceng gitu, kayak misalnya yang suka ada di cucian mobil gitu, kali kecuci, itu aman sih, mestinya masih aman banget di HP ini. Dan untuk prosesornya dia udah pakai Dimensity 7400. Tapi yang menurut gua ngebuat HP ini tambah bagus, dia punya yang namanya Vivo V3 Plus chip yang memang digunain untuk directly ngeproses si image-nya. Jadi dia punya image processor sendiri. Nah, emang kan yang diunggulin dari flagship Vivo X200 Pro ini sebenarnya dari sisi kameranya ya. Jadi dengan adanya chip tambahan tersebut ditambah udah pakai Dimensity 7400, hasilnya adalah kalian itu bisa foto dan video itu kualitas lebih bagus, processing SDR-nya lebih bagus, kemudian untuk shutter lag-nya juga bisa dibilang sangat minim atau mungkin bisa dibilang zero shutter lag lah gitu. Dan semua itu ditenagai oleh baterai 6000 mAh-nya yang pakai bahan silikon karbon, jadi less footprint, lebih kecil tapi lebih adem juga secara disipasi panasnya. Kemudian ya mestinya tahan seharian sih, dan kalau gua pakai seminggu belakangan ini, ya HP ini kalau dibandingin sama iPhone 14 gua yang baterai health-nya tinggal 82%, ya jauh banget sih, mantep lah gitu. Dan kalau kita ngomongin dari sisi kamera, ini tuh the best banget ya. Menurut gua kameranya itu udah mulai bisa ya tipis-tipis menyaingi mirrorless. Nah, apalagi kalau misalnya kalian itu pengen bikin konten tapi nggak mau ribet bawa-bawa kamera, dan kamera juga sekarang udah limited ya penggunaannya. Misalnya kalian bawa ke mall juga udah nggak boleh, jadi ini bisa jadi opsi kalau kalian itu selama ini cuman bisa ngelirik iPhone aja gitu. Karena gue cukup tertarik juga sama kameranya, that's why gue ngebuat review ini. Bukan review ya, that's why gue ngebuat video ini. Untuk main kameranya dia pakai sensor dari Sony ya, LYT818, di focal range-nya itu di 23 mili f1.57 dengan sensornya itu 1/1,28 inch. Ya, dia pakai Zeiss True Color, jadi ya tentunya untuk main kamera wide lens-nya itu harus benar-benar bagus dan menurut gua cukup oke. Tapi yang lebih menarik lagi, dia itu punya yang namanya Tele Zeiss Apo 200 megapiksel periscope lens dengan sensor yang cuma 1/1,4 inch aja.
tapi f-nya di f2,67 ya, karena memang pakai periscope lens. Dan untuk ultra wide angle-nya dia pakai 50 megapiksel per 2,76 inch dan dia itu 15 mili ya f2. Dan selfie cam-nya itu dia pakai 30 megapiksel 20 mm f2.0. Dan ini gue udah sampai ya di acaranya Fantech Anniversary yang ke-16. Ini tuh di Point Square, kalian bisa lihat. Dan untuk video yang gue pakai ini pakai kamera depan 4K 30 fps dan nggak di apa-apain lagi ya. Jadi kalian bisa lihat hasil warnanya dari kamera Vivo X200 Pro. Dan ini gue akan coba masuk ya langsung ke dalam venue-nya biar bisa ngeliat langsung gimana kualitasnya kalau misalnya kita nge-record di ruangan yang agak gelap ya. Ini ruangannya cukup gelap juga, nggak terlalu banyak cahaya, banyak ambient light di sini. Nah, kalian bisa lihat kualitas videonya seperti apa. Mungkin kalau gue lihat di layar ini agak noisy ya, memang agak sedikit noisy. Wajar karena memang ukuran sensornya juga nggak gede. F-nya pun juga nggak terlalu kecil ya. Jadi kalian bisa lihat di sini hasilnya. Untuk perekaman tuh ada Pak Bos toko Teknopro. Hasilnya seperti ini. Saya untuk portrait video dia cuma bisa di 1080 60 fps aja. Nah ini dia hasilnya. Untuk gue cukup lumayan walaupun dia 1080. Untuk background blurnya juga masih bagus ya. Sedangkan kalau gue ganti ke video biasa untuk kamera depannya, walaupun belakangnya nggak blur, tapi dia masih bisa di 4K 60 fps. Menurut kalian gimana? Hasilnya bagus apa enggak? Langsung aja dilihat di layar. Yang bikin gue sangat tertarik ya, dan gue udah bikin juga di Reels Instagram gue, kamera ini punya lock yang menurut gue locknya bagus gitu buat di grading. Gue nanti akan buat ya tutorialnya gimana caranya nge-grading locknya. Tapi sampai video itu ada jangan lupa di subscribe dulu, ditungguin dulu ya, nunggu mood dulu nih karena lagi bulan puasa. Jadi ya mohon maaf kalau videonya agak-agak lama. Tapi memang locknya itu bagus banget dan apa ya, ngebuat gua kayak bisa matching color dengan kamera Sony ZV-E10 gua, dengan DJI Pocket 3 gua, DJI Action 4 gua. Gue bisa matching color dengan footage yang berbeda-beda, itu bisa lebih mudah dengan adanya fitur lock. Ditambah kalau kita pakai lock itu kontrasnya itu jauh lebih soft, nggak harsh, kemudian nggak terlalu sharp, highlightnya, rollnya juga masih bagus. Jadi kalau kita bikin tuh memang nggak terlalu digital banget lah untuk hasilnya. Dan bagusnya juga dia juga udah bisa preview LUT juga. Jadi kalian tuh kalau pakai lock nggak perlu takut juga nih kira-kira expose-nya udah bener apa enggak. Terus nggak cuma lock aja ya, untuk kualitas fotonya juga bagus, udah ada super raw juga, terus udah ada landscape mode juga, snapshot mode juga, bisa di zoom sampai 100 kali zoom ya. Walaupun kalau gua lihat sih dia maksimal di 30 lah kalau masih pengen yang hasilnya bagus gitu. Cuman menarik banget karena dengan processingnya tadi, HDR-nya itu masih bisa ngebuat dia image-nya sharp. Jadi beberapa image diambil dalam waktu yang sangat cepat, kemudian dicombine, dijadiin HDR dan dijadiin sharp juga. Menurut gua itu untuk fotonya bagus ya. Dan juga untuk portrait mode-nya, terutama buat ciwi-ciwi yang pengen banget foto terus udah instagramable, siap di-upload. Ini menarik banget karena memang udah ada beauty shots-nya juga yang bisa diatur. Terus dia udah punya pengaturan untuk ngatur bentuk bokeh. Jadi mereka nyebutnya ada distagon, planar, sinematik, yang sebenarnya cuman nama-nama lensa Zeiss yang mereka pakai cuman buat ngebedain bentuk-bentuk bokehnya gitu. Mau bokehnya segitiga, mau bokehnya lonjong, mau bokehnya bulat, mau bokehnya ada ringnya, semuanya ada di situ. Terus ada mode-mode yang bisa kalian pilih untuk menyesuaikan dengan portraitnya maunya kayak gimana sih. Dan menurut gua hasil portraitnya nggak mengecewakan. Ya kalau misalnya kalian pengen yang lebih natural ya nggak usah pakai portrait juga bisa. Tapi kalau emang pengen yang langsung diupload, menurut gua hasilnya udah cukup bagus. Dan separasi antara rambut dan juga background juga udah cukup baik ya untuk processingnya. Dan untuk videonya, gue sebenarnya lebih suka pakai yang lock ya. Tapi untuk video yang biasanya itu juga bagus. Dia ada yang namanya SDR Dolby Vision. Jadi istilahnya dia SDR untuk video, bukan untuk foto. Yang tentunya hasilnya bakalan lebih terang, lebih bagus. Antara background dan foregroundnya, antara gelap dan terangnya itu bisa di minimalisir lah. Jadi hasilnya HDR gitu. Untuk resolusinya juga bisa sampai 4K 60 fps.
atau 8K 30 fps juga kalau misalnya kalian mau. Dan untuk video portraitnya juga ada. Nah ini jadi kayak portrait tapi versi videonya. Kalian juga bisa milih, ada 3 focal length ya, 23, 50, 85. Itu hasilnya separasinya bagus banget. Kalian bisa lihat aja hasilnya. Separasinya menurut gua udah cukup lumayan lah ya. Kalau dulu zaman-zaman 2 tahun lalu itu kita masih bisa ngelihat rambutnya itu kayak ngaco gitu untuk transisi antara subjek dan backgroundnya. Dan kalau misalnya sekarang udah bisa lebih kelihatannya lebih halus lah gitu. Dan satu fitur terakhir yang menurut gua mungkin jarang dibahas ya sama teman-teman reviewer adalah humanistic photography. Jadi humanistic photography itu adalah semacam UI yang ngebuat Vivo X200 Pro kita itu punya user interface yang mirip-mirip kayak kamera yang biasa kita pakai buat street photography. Kayak misalnya X100 dari Fuji atau Ricoh GR atau misalnya Sony RX1. Jadi interface itu dibuat semudah mungkin. Jadi cuman ada ngatur shutter speed, f-stop, kemudian kalian bisa atur white balance juga di situ, dan yang penting bisa ngatur focal length. Jadi ada focal length yang biasa dipakai buat street photography di 23, 28, 35, 50, 85, 135. Itu simple banget menurut gua user interface-nya. Hasilnya juga menurut gua bagus, untuk colornya yang dihasilin juga oke. Dan satu color yang gua suka di situ ada yang namanya presetnya itu black and white. Dan black and white-nya gue suka banget karena dia itu nggak terlalu kontras ya. Jadi untuk putihnya itu di dynamic range-nya itu nggak terlalu ke kanan, hitamnya juga nggak terlalu hitam, jadi agak fading sedikit. Jadi ngasilin warna tuh yang lebih moody ya. Dan gue suka banget sama karakter hitam putihnya, bener asli. Gue udah bandingin sama ada juga ya smartphone lain yang ngasilin filter black and white, tapi menurut gue di Vivo ini the best sih. Termasuk grainnya, kalau ada ISO-nya kita pakainya agak tinggi di malam hari, grainnya juga cukup oke. Jadi ngasilin street fotografi yang arahnya ke moody-moody gitu gampang sih menurut gua di Vivo X200 Pro ini. So overall ya, untuk penggunaan gua selama seminggu belakangan, dari sisi desain, dari sisi user interface, dari sisi OS, dia pakai Fantouch OS, menurut gua nggak terlalu ribet lah transisi dari iPhone ya. Gue sebagai pengguna iPhone, untuk baterainya badak banget, terus untuk displaynya cakep banget, warnanya bagus. Untuk misalnya ngedit-ngedit kayak CapCut atau apa ya, tentunya kuat banget karena ini emang flagship juga. Sinyalnya juga bagus. Di studio gue itu di atas biasanya sinyalnya agak jelek ya, wifi nggak nyampe kalau di iPhone, dan di HP ini nyampe. Jadi menurut gue di harganya 18 juta rupiah punya nilai jual yang sangat menarik sih, terutama buat gue ya. Di videonya, di fotonya menurut gue the best banget. Bahkan gue tunjukin ke teman-teman gue juga yang suka bikin konten juga, dan mereka cukup kaget ya dengan hasil dari Vivo X200 Pro ini. Kayaknya itu aja dari gue. Kalau misalnya kalian suka sama konten yang jenisnya kayak gini, bisa komen. Mungkin gue akan bisa sering bikin konten seperti ini yang sambil jalan-jalan, sambil di luar studio. Atau mungkin kalau misalnya kalian lebih suka gue duduk di studio sambil jelasin lebih detail, bisa juga ya komen di bawah. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.